Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai materi dimensi 3, yaitu proyeksi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas setelah menyaksikan tayangan ini, Anda akan dapat menentukan proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, dan proyeksi garis pada bidang. Kita mulai yang pertama, yaitu proyeksi titik pada garis. Di sini ada titik P. Titik P ada garis K. Maka ditarik garis tegak lurus dari titik P ke garis K, yaitu garis M, sampai menembus atau memotong garis K di titik Q. Maka titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada K. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti gambar. Tentukan proyeksi titik A pada garis BC, pada garis BD, pada garis ET, di mana T adalah perpotongan antara AC dan BD. Nah, yang ini gambarnya. Kayak itu, seperti itu. Kita bahas satu persatu. Proyeksi titik A pada BC adalah titik B, karena AB tegak lurus dengan BC. Proyeksi titik A pada BD adalah titik T, karena AC tegak lurus dengan BD. Proyeksi titik A pada garis ET adalah A aksen, karena AG tegak lurus dengan ET. Yang kedua, proyeksi titik pada bidang. Dari titik P di luar bidang H, ditarik garis G tegak lurus dengan H. Maka garis G menembus bidang H di titik P aksen yang ini. Maka titik P aksen adalah proyeksi titik P pada bidang H. Kita lihat contohnya. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH, proyeksi titik E pada bidang ABCD. Nah, proyeksi titik E ini pada bidang ABCD, proyeksi C pada bidang BDG. Oke, kita lihat pembahasannya. Proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah titik A, karena EA tegak lurus dengan bidang ABCD ini. Sedangkan proyeksi titik C pada bidang BDG adalah titik P, karena CE tegak lurus dengan bidang BDG. Yang ketiga, proyeksi garis pada bidang. Ini ada garis G, ada bidang H. Kita proyeksikan, maka dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis ke bidang. Nah, contohnya seperti ini. Titik AB ada pada garis G, maka diproyeksikan terhadap bidang H dengan cara menarik garis tegak lurus seperti ini. Maka ini adalah A aksen, ini adalah B aksen. Maka proyeksi garis HG pada bidang H adalah yang ini. Seperti itu. Iya, G aksen. Setelah kita melihat proyeksi titik terhadap titik, titik terhadap garis.
dan garis terhadap bidang, maka ada beberapa fakta yang ditemukan. Proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis. Jika garis H tegak lurus dengan B, maka proyeksi garis H pada bidang beta adalah berupa titik. Jika garis G sejajar dengan bidang beta, maka garis G aksen, yaitu proyeksi garis G pada bidang beta dan sejajar garis G. Kita lihat contohnya. Diketahui kubus ABCD EF GH, proyeksi garis EF pada bidang ABCD EF pada bidang ABCD. Jika panjang rusuk kubus 6, panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini proyeksi garis EF pada bidang ABCD, berarti menentukan proyeksi titik E pada dan F pada bidang ABCD, yaitu titik A dan titik B. Maka proyeksi EF pada ABCD adalah garis AB. Tadi ABCD sejajar dengan EF, maka proyeksinya sejajar dengan EF, yaitu AB. Oke, yang kedua, proyeksi garis CG pada bidang BDG berarti menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG. Ya, seperti itu. Yaitu titik P dan titik G. Jadi proyeksi CG pada BDG adalah garis PG dan panjangnya panjang proyeksi CG pada bidang BDG adalah panjang garis PG, yaitu 2/3 dari GR. Itu 2/3 dari setengah akar 6 atau setengah akar sepertiga A akar 6 sama dengan sepertiga 6 akar 6. Jadi panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah 2 akar 6. Contoh yang kedua, diketahui limas peraturan TABCD dengan panjang AB 16, TA sama dengan 18. Panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah. Nah, kita lihat pembahasannya. Oke, proyeksi TA pada bidang ABCD. Oke, diproyeksikan TA pada bidang ABCD. A sama dengan aksen, maka T sama dengan T aksen, maka adalah AT aksen. Maka panjangnya setengah AC sama dengan setengah 16 akar 2, 8 akar 2. Jadi panjang proyeksi TA pada bidang ABCD adalah 8 akar 2. Materinya sampai di situ. Selamat belajar dan tetap semangat.